Permisi Bapak, perkenalkan saya Nora Siva juga dari mahasiswa UNESA, Prodi Manajemen, ingin mewawancarai tentang izin motor. Oke. Jadi di sini apa yang membuat Bapak memulai usaha ini? Kalau untuk memulai usaha, sebenarnya ini saya generasi kedua ya Mbak ya. Jadi yang pertama itu bapak saya, memang awalnya itu memang karena keterbatasan ekonomi. Jadi waktu itu bapak itu memang belum ada kerjaan. Awalnya itu memang bapak saya itu mencetak bapak. Nah dari situ kemudian beliau ingin eh, kehidupannya lebih baik gitu lah. Akhirnya di tahun 86 beliau beli satu motor aja, kemudian dijual lagi. Untungnya dibelikan lagi. Terus begitu tuh dari kota ke kota. Oh baik Bapak, jadi untuk tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini apa ya? Tantangan terbesar untuk menjalani bisnis seperti ini, persaingan. Semua bisnis itu persaingannya tetap. Dan untuk motor ini di mana-mana banyak banget persaingannya. Baik Bapak, apakah Bapak pernah berpikir untuk menjual motor keluar daerah, bahkan keluar negeri? Kalau keluar daerah saat ini sudah langsung ya Mbak ya. Cuma untuk keluar negeri belum karena banyak ketentuan SDK-nya yang begitu amat cukup ribet. Untuk usaha ini dimiliki oleh siapa saja? Apakah ada rekan atau bukan ya Bapak? Kalau untuk rekan dan mitra enggak. Cuman kita ini generasi kedua. Jadi generasi pertama bapak kami, Bapak Zen, kemudian saya dan adik saya yang meneruskan ini adalah generasi kedua. Jadi dipegang oleh dua orang sekarang ini, yang mana dua orang ini adalah saya dan adik saya. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan memiliki usaha sendiri, apa ya? Untuk kelebihan pasti dari time management waktu kita enak, kita nggak terikat. Ya sebagai pengusaha, sebagai pedagang kita bisa menentukan jam kita kerja, jam kita tutup, jam berapa kita bebas. Kalau untuk kekurangan, yaitu persaingan yang sangat ketat. Jadi Bapak pernah nggak sih mengalami titik terendah dalam hidup ini dan bagaimana cara mengatasinya? Yang namanya usaha pasti pernah. Semua pengusaha, saya yakin pernah mengalami titik terendah. Titik terendah, permintaan sangat sedikit, sementara stok kita banyak. Jadi bagaimana kita untuk mengeluarkan stok itu, gak ada yang beli, siapa yang beli? Biasanya terjadi ketika musim bayar anak sekolah, kayak gitu. Cara bangkit, ya namanya usaha Mbak ya. Jadi ya hajar terus. Tekadnya memang harus kuat, mentalnya harus kuat. Baik Bapak. Jadi Bapak, bagaimana Bapak merencanakan stok, target penjualan atau keuangan usaha? Oke, kalau masalah stok di Zen Motor ini saya pribadi harus mengharuskan stok semua motor ada. Dari yang harganya paling murah sampai yang harganya mahal. Kayak gitu. Terus tadi apa pertanyaannya tadi? Untuk target penjualan, Oke, target penjualan dalam Zen Motor kita targetkan satu bulan itu sekian puluh juta. Nah, kemudian bagaimana eksekusinya? Kita punya yang namanya maklar. Maklar itu istilah kalau di kantor itu namanya marketing. Jadi kita nyebar maklar-maklar ke daerah-daerah untuk memasarkan ini produk. Begitu. untuk pembagian tugas di tempat kerja ini bagaimana? Nggak ada pembagian tugas yang spesifik, tapi kita mau ekspansi. Mungkin nanti setelah ekspansi ke tempat lain baru ada pembagian tugas antara saya dan adik saya. Tapi sejauh ini kita mempunyai beberapa karyawan, di mana kalau misalkan pagi shift, yang satunya maka jadi kita bagi dua shift untuk sekarang ini. Gitu. Bagaimana cara Bapak untuk memotivasi karyawan agar semangat? Memotivasi karyawan, saya selalu bilang kepada anak-anak, cari kerja dimanapun kalian berada, itu sama aja. Yang membedakan adalah niat kalian. Jadi, cari kerja itu susah. Ketika misalkan sudah mendapatkan pekerjaan, jalani, tekuni, karena semua pekerjaan itu sama. Ada yang mempunyai pressure, ada yang mempunyai banyak lah. Yang jelas, saya selalu menekankan, berapapun uang yang kalian terima dari sini bisa untuk kalian hidup. Jadi mereka ya tetap tetap bertahan di sini dan juga ada sedikit-sedikit bonus. Bagaimana Bapak memastikan kualitas produk tetap terjaga? Oke, jadi untuk controlling, untuk menjaga kualitas stok itu kita sebelum membeli pasti kita gini dulu, cek yang sangat banyak sekali sih ceknya.
dari cek mesin, cek kabelator, cek semua bahan bakunya juga. Nah, kemudian kalau misalkan sudah deal kita beli, nah controllingnya adalah setiap hari motor-motor sebanyak ini harus kita panasin. Kita panasin untuk memastikan mesin akan selalu bagus. Dan juga setelah itu 2-3 hari sekali kita cek berkala satu persatu motor. Ada yang bermasalah nggak ini gitu. Karena kalau nggak begitu, sebanyak motor ini kalau misalkan setiap hari nggak dipanasin akan berpengaruh mesin dan lain-lain. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Dan sekian, saya pamit. Sama-sama. Ini bukan cepet, sistem ada. Ini momen nonton lama tuh ya. Angkat mobil, udah pergi cepet. Aku tinggal terus terakhir.